Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wilan Arfianto dan kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul Pocong Gundul. Apakah kalian pernah mendengar tentang sosok hantu yang disebut sebagai pocong? Sosok yang konon katanya merupakan wujud dari arwah penasaran yang ketika dimakamkan tali pocongnya tidak dibuka. Sosok ini merupakan wujud dari arwah penasaran yang ketika dimakamkan. Sosok ini dikenal sebagai salah satu sosok hantu yang dapat mengganggu, meneror, bahkan mencelakai manusia. Sosok ini dikenal juga menyeramkan dan sering menampakkan dirinya di berbagai daerah di Indonesia. Nah, bagi kalian para pecinta horor, terutama yang tertarik untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya pocong, novel ini direkomendasikan untuk Anda. Novel Pocong Gundul merupakan karya dari tim Kisah Tanah Jawa atau KTJ, kelompok yang kerap menelusuri berbagai kejadian mistis cerita Tanah Jawa. Novel Pocong Gundul sering menjadi salah satu novel yang bergabung dalam seri novel kedua karya tim Kisah Tanah Jawa. Novel Pocong Gundul dirilis bersama dengan dua buku lainnya yang berjudul Bang Goib dan Unit Goib pada Desember 2019 oleh penerbit Gagas Media. Pocong Gundul menjadi salah satu buku novel yang mengungkapkan sosok yang sebelumnya telah diceritakan dalam novel berjudul Lembut. Novel seri pertama karya Kisah Tanah Jawa, sosok yang menyeramkan dan fenomenal ini dikisahkan sampai pernah membuat sejumlah pembaca merasa mual ketika melihat gambarnya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Sebab memang seluruh karya yang diterbitkan oleh Kisah Tanah Jawa dikenal dapat memancarkan suatu energi melalui tulisan atau gambar ilustrasi yang disediakan. Novel Pocong Gundul ini akan mengungkap kisah sang pocong gundul dari semasa hidup hingga akhir menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok pocong gundul yang menyeramkan bernama Walisdi. Semasa hidupnya, Walisdi merupakan seorang dukun yang dikenal sakti dan mengabdi kepada iblis. Ia membuat sebuah perjanjian dengan sosok gaib yang membuat dirinya tidak akan melepaskan ikat tali pocong di tubuhnya kecuali tali pocong bagian kepala. Perjanjian gaib ini membuat korin dari sosok ini pun bergentayangan. Sosok korin ini digambarkan memiliki wajah yang hanya berupa tengkorak yang gundul. Maka dari itu, sosok ini disebut sebagai Pocong Gundul. Novel ini akan mengungkap secara lengkap kisah kehidupan Pocong Gundul yang bersumber dari mereka yang menjadi korban Walisdi hingga pengakuan dari Walisdi sendiri. Kisah Tanah Jawa sendiri disingkat sebagai KTJ merupakan suatu kelompok yang memiliki misi untuk melakukan penyelidikan terhadap sejarah mitos yang berkembang di masyarakat dan cerita-cerita mistis yang ada dan terjadi di Tanah Jawa. Kelompok ini mulainya hanya ingin berbagi hasil menyelidiki yang telah mereka lakukan untuk membuat video yang sederhana, namun tanpa disangka antusiasme masyarakat Indonesia terhadap video atau membuat novel dibuat oleh Kisah Tanah Jawa ini sangat besar. Maka dari itu, Kisah Tanah Jawa saat ini berkembang menjadi salah satu konten kreator terbesar dan segmen misteri di Indonesia. Novel Pocong Gundul akan membahas sebuah fenomena yang sempat terkenal di Jawa. Fenomena ini disebut sebagai kisah tentang sosok yang sangat menakutkan yang mengganggu kehidupan manusia yang berada di sekitarnya. Ini adalah kisah tentang pocong yang bernama Walisdi. Semasa hidupnya, Walisdi menyandang profesi sebagai dukun ilmu hitam yang madraguna. Dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Maka dari itu, namanya dikenal oleh masyarakat sekitar. Kekuatannya yang luar biasa itu dibuktikan oleh para pasien yang meminta bantuan jasanya. Segala hal yang dilakukan oleh Walisdi selalu mujarab atau berhasil memuaskan para pasiennya. Baik itu teluh, penghasilan pelet, dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan dukun sakti.
Sebelum Walsdi meninggal dunia, dia disempatkan menyampaikan pesan kepada istri bahwa dia tidak ingin tali pocongnya untuk dilepas semua. Ia hanya ingin tali pocong bagian kepala saja yang dilepas. Hal ini dilakukannya karena ia telah membuat perjanjian dengan sosok Kyai Banaswati atau Banaspati. Akibat semasa hidupnya yang selalu berkuat dengan ilmu hitam di dunia gaib, ketika Walsdi meninggal, ia seperti membawa suatu energi yang memberinya sebuah kekuatan atau energi yang begitu kuat. Maka itu, meskipun Walsdi telah meninggal, ia dapat berinteraksi juga mengganggu manusia. Ia dikenal sebagai sosok gaib yang energinya paling kuat. Walsdi adalah dukun ilmu hitam yang memiliki dendam masa lalu sehingga ia ingin menjadi orang yang sakti. Sayangnya, cara yang ia gunakan membuatnya harus melakukan perjanjian dengan sosok gaib Banaswati. Dalam pengabdiannya itu, Walsdi menjelma menjadi pocong gundul dengan energi paling kuat. Ia bisa muncul kapan saja di saat kita memikirkannya. Awal kisah tentang sebuah keluarga, ayah dan ibu sering bertengkar dan berselisih, sementara anak laki-laki selalu menjadi korban pelampiasan dari keluarga kedua orang tuanya yang bernama Walsdi. Dengan keluarga dan orang tuanya yang bermasalah, Walsdi harus hidup bersusah payah, bekerja, dan mencoba bertahan hidup sendiri. Suatu hari, pertengkaran ayah dan ibunya berujung tragedi. Ibunya meninggal dan ayahnya tidak menyayangi Walsdi, pergi meninggalkan Walsdi. Kemudian Walsdi bersama tantenya atau bibinya dengan tekad balas dendam yang ingin menjadi kekuatan besar. Walsdi kemudian pergi untuk belajar ilmu gaib dan perdukunan. Walsdi pun berhasil menjadi dukun dan mulai membuat jasanya dan mulai membuka jasanya. Santet pesugihan penglaris hingga dicinta ditaruhkan oleh jasanya menjadi dukun. Review buku novel Pocong Gundul dari saya ini lumayan menarik karena sampul bukunya serem dan ada digambarkan pocong dengan latar belakang bangunan sekolah yang menyeramkan. Desain sampul buku ini, buku kisah tanah Jawa, nggak pernah mengecewakan, termasuk ilustrasi dalam buku. Banyak sekali ilustrasi atau gambar visual yang menarik di dalam buku ini. Ceritanya bagus, membuat saya lebih mengerti mengapa dendam dan kebencian bisa merubah seorang menjadi monster yang sesungguhnya. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang sedikit demi sedikit akan membujuk jati diri kita di masa depan. Selain cerita tentang Walsdi, di buku ini akan membahas tentang apa itu santet, ilmu santet, dan pendukunan, dan akibat dari santet dan perdukunan. Yang menurut saya agak kurang yaitu desain dari bukunya itu tidak seperti buku yang pertama, polos tanpa desain khusus yang unik seperti buku pertama Kisah Tanah Jawa. Mungkin cukup mereview buku novel kali ini. Menurut saya bukunya menarik, dan jika kalian tertarik, kalian bisa membelinya di toko buku atau Gramedia terdekat. Dengan harga 66.000, kalian bisa mendapatkan buku ini. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.